sepanjang si Budi tidak bisa membuktikan bahwasanya si Andi ini punya hutang, maka potensi si Budi ini masuk ke dalam pidana itu besar. Oh iya Pak. Kadang kan Pak ada juga nih remaja ya dibilang Pak. Itu belum cukup umur ya kan Pak. Tapi dia terkena gitu, dia melanggar sesuatu yang termasuk itu kasus dalam pidana gitu Pak. Tapi dia masih kurang umur gitu Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Ya, itu ada diatur dalam tentang sistem peradilan anak. Jadi Halo halo sobat hukum nih. Sini sini. Pasti penasaran ya tentang hukum. Nah, kenalin dulu. Aku mau kenalan ya. Kenalin saya Joy dan saya nggak sendiri. Saya ditemanin oleh bapak kita. Siapa namanya Pak? ya, nama saya Aulia Rahman Hakim Hasibuan SHMH. Tapi sebelum dimulai, pasti bagus ya kalau kita ngasih pantun dulu buat teman-teman semua. Ke pasar beli ketan, bungkus rapi buat si Tika. Hukum bukan buat ditakutkan, tapi buat dijaga untuk kita semua. Oke? Oke. Kita itu nggak boleh takut sama hukum. Justru kita harus belajar lebih banyak. Gitu. Nah, di sini kita belajar dengan Bapak yang menemani saya. Nah, sini Pak, aku mau ada pertanyaan nih buat Bapak nih Pak. Apa perlu Pak anak muda itu mengerti apa itu hukum pidana Pak? Iya, sebenarnya bukan hanya anak muda ya. Jadi saya di video-video sebelumnya juga sudah selalu saya sampaikan. Salam penegakan hukum, salam masyarakat cerdas hukum. Artinya kita harus cerdas terhadap hukum. Iya. Kita harus paham terhadap hukum. Kalau kita tidak paham hukum, kita akan terjerat dengan hukum itu sendiri. Apalagi kalau tadi ditanya spesifik tentang hukum pidana. Kenapa kita harus belajar hukum pidana? Karena hukum pidana ini penting sebagai kita pelajari sebagai agar kita tidak terjerat hukum pidana. Karena hukum pidana ini sanksinya itu sanksi hukuman badan. Iya, Jadi Pak. bisa dipidana, penjara, andai kata anak zaman sekarang Gen Z lah umur-umur masih 21 tahun tiba-tiba ditangkap polisi, umur 22 tahun ditangkap polisi, kemudian masuk ke kantor polisi, diproses sampai akhirnya kena sidang gitu ya. Iya, Pak. Nah, begitu kena sidang diputus lah gitu. Ketika diputus pidana, ternyata dia dipenjara misalkan, dipenjara Iya. sampai dengan 15 tahun misalkan. Iya, Pak. Atau katakanlah 7 tahun. Dalam 7 tahun itu berapa kerugian yang dia dapat? Dia tidak sekolah, kemudian tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian masa depannya bisa diduga, sangat besar diduga akan hilang. Iya, wow. Kira-kira begitu. Bagaimana akhirnya? Ya kita harus belajar hukum, salah satunya. Pak. Nah, jadi Pak, hukum ini di Indonesia ya Pak ya, buat kalangan anak muda sekarang. Menurut Bapak itu hukum ini terlalu memberatkan nggak sih buat kalangan remaja atau Gen Z bisa dibilang gitu Pak? Itu terlalu memberatkan nggak bagi mereka? Nggak, sebenarnya gini, jadi hukum itu dibentukkan berdasarkan azas kemanfaatan dan juga sudah dikaji berdasarkan filosofi lah ya. Iya Pak. Mendalam apakah manfaat hukum ini ada untuk masyarakat, bahkan bukan hanya menyentuh masyarakat umum, tapi juga menyentuh masyarakat pada anak-anak muda begitu ya. Jadi bermanfaat, ditanya sangat bermanfaat. Apakah bisa bukan digunakan, apakah akan harus dapat dijalankan oleh masyarakat? Ya wajib gitu. Iya. Karena hukum pidana ini atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah aturan negara. Jadi negara memiliki aturan yang seluruh masyarakatnya wajib mematuhinya. Apabila masyarakat tidak mematuhinya, maka ada aturan atau hukuman yang akan menanti. Jadi ada upaya paksa. Fungsinya apa? Agar tertib masyarakatnya. Agar apa? Agar tidak terjadi tindakan kriminal dan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Begitu kira. Oh iya Pak. Tapi di media sosial gitu ya Pak, aku sering nemuin gitu, kadang orang bercandanya berlebihan gitu ya kan Pak. Kadang ngepost gitu, tapi itu udah di luar nalar gitu ya Pak. Itu ada nggak Pak? Misalnya aku keberatan nih Pak, soalnya foto aku udah diumbar-umbar nih tanpa seizin aku gitu Pak. Ada nggak pasal-pasal atau undang-undang yang mengatur itu Pak? Ya, di KUHP itu pasal 310 ya, 310 ya, atau 310 itu tentang pencemaran nama baik.
Iya. Kemudian dijuntukan dengan Undang-Undang ITE di pasal 27 sampai pasal 32 kalau tidak salah saya. Itu diatur juga bagaimana kita harus cerdas dalam menggunakan media sosial. Artinya apa? Jempolmu itu adalah, dulu kalau kita dulu kan orang-orang tua kita dulu bilang mulutmu adalah harimaumu. Iya, Karena Pak. dengan mulut kita bisa dimakan sendiri oleh harimau. Nah sekarang jempolmu tuh harimaumu. Kenapa? Asal-asal ngepost, asal-asal membuat status, andai kata tidak cermat, kita ngeposting sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, padahal itu hanya bentuk candaan, tapi itu ada delik pidananya. Tapi kita tidak paham tentang hal itu, maka akan menjerat kita. Makanya kenapa masyarakat harus cerdas hukum agar dia tidak terjerat dengan yang namanya hukum. Banyak masyarakat dia misalkan menagih hutang. Ini contoh. Iya, Pak. Ada si Budi, contoh namanya si Budi sama si Andi. Budi menagih hutang sama si Andi melalui Facebook. Kau bayar hutangmu, kalau nggak kau bayar berarti kau begini, penipu dan segala macam Iya, misalkan. Nah, anehnya utang piutang mereka itu tidaklah dituliskan dalam bentuk yang sah. Sehingga ada potensi yang disampaikan oleh Budi di sosial media dengan menjelek-jelekkan si Andi dengan tujuan untuk membayar hutang, tercemarkan nama baik si Andi oleh si Budi. Nah, sepanjang si Budi tidak bisa membuktikan bahwasanya si Andi ini punya hutang, maka potensi si Budi ini masuk ke dalam pidana itu besar. Oh iya, Pak. Kadang kan Pak ada juga nih remaja ya dibilang Pak. Itu belum cukup umur ya kan Pak. Tapi dia terkena gitu, dia melanggar sesuatu yang termasuk itu kasus dalam pidana gitu Pak. Tapi dia masih kurang umur gitu Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya gitu Pak? Ya, itu ada diatur dalam tentang sistem peradilan anak. Jadi memang sistem peradilan anak ini dia khusus untuk anak-anak. Iya. Dan ketika pun nanti dia dihukum berdasarkan ketentuan, tetap KUHP-nya sama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi dia akan dihukum setengah daripada ancaman hukuman orang dewasa. Iya Pak. Bukan berarti anak-anak lepas dari yang namanya tindak pidana. Tapi kalau kita bicara tentang hal itu lebih spesifik lagi, dari hulu ke hilirnya itu kan memang peran orang tua ya. Iya. Jadi orang tua itu bagaimana dia bisa mendidik anak. Karena kita tahu seorang ibu itu adalah sekolah bagi Iya, anaknya iya. gitu kan. Jadi dia memang harus dia didik anaknya. Begitu juga dengan kerjasama sama ayah, disampaikan dari kecil apa yang tidak boleh, apa yang boleh, berbicara dengan baik, menghormati orang tua, menghormati teman, begitu kan. Kalau misalkan didikan dari orang tua pun sudah menyala, ditambah lagi lingkungan yang mendukung dia membuat tindakan yang kriminal, nah bisa jadi akhirnya dia melakukan tindak pidana. Apakah anak lepas dari tindak pidana? Tentu tidak. Ada undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Bagaimana ketika seorang anak melakukan pelanggaran tindak pidana, maka dia akan diadili di pidana anak, begitu. Oh iya Pak. Di lingkungan sekitar juga sering terjadi gitu ya Pak ya, ngeprank teman-temannya gitu. Itu Pak, kalau sudah ngepranknya itu di luar batas gitu ya Pak, itu bisa dipidana nggak Pak? Ya, konteksnya bagaimana? Misalkan luar batasnya, contohnya misalkan ngepranknya sampai Merugikan gitu Pak? ya melukai seorang melukai temannya, bisa. melukai katakanlah sampai cedera parah, ya itu bisa dipidana. Oh iya. Jadi apa itu pidana? Setiap tindakan yang diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam KUHP itu juga ada penganiayaan berat, ringan sehingga mengakibatkan nyawa seorang meninggal dunia. Iya Pak. Nah, bukan berarti seorang anak lepas daripada ketentuan undang-undang tersebut. Anak tersebut juga memiliki kewajiban untuk mentaati undang-undang KUHP tadi begitu. Misalkan dia ngeprank kawannya, tiba-tiba mohon maaf ngeprank, tiba-tiba kawannya kaget, contohnya lari masuk ke jurang meninggal misalkan begitu ya, dia harus menanggung apa yang dia buat tadi gitu. Makanya hati-hati kalau kita mau Iya Pak. ngeprank dan lain sebagainya. Tempat pengaduannya itu di mana ya Pak itu? Ngadu dalam arti apa ini kira-kira? Lebih spesifik contohnya. Kalau kayak gitu terjadi, contohnya lah ngeprank gitu kan Pak, kita tempat mengadunya itu di mana ya Pak? Oke, saya jelaskan. Berarti misalkan ada terjadi tindak pidana nih. Iya Pak. Mau dia itu tindak pidana anak yang melakukan ataupun orang dewasa. Kemana kita mengadu? Jadi bagaimana prosesnya? Apakah kita bisa mengadu atau melaporkan di mana saja tempatnya ya? Yang pertama itu kita melaporkan ke kepolisian. Ya. Jadi kepolisian ini mempunyai jenjang skop wilayah hukumnya. Kalau polsek itu berarti wilayah hukum kecamatan, tingkat kecamatan. Naik dia setelah polsek, masuk dia Polres. Polres itu tingkat kabupaten ataupun kota. Kemudian naik dia ke
Polda, polisi daerah, itu tingkat wilayah provinsi. Nah, yang paling tinggi itu adalah Mabes Polri, itu wilayah seluruh Indonesia. Jadi kemana kita akan melaporkan ketika terjadi sebuah tindak pidana? Di mana tindak pidana tersebut terjadi, maka disitulah kita mengajukannya ke Kapolsek mana. Misalkan dia terjadinya tindak pidananya itu di wilayah Medan Kota, Iya, Pak. gitu. Maka kita melakukan aduan ataupun melakukan laporan itu ya ke Polsek Medan Kota, gitu. Nah, apabila di Medan Kota ternyata, oh ini dianggap kasusnya berat, ini tidak bisa, tidak ada di sini, tidak memadai, misalkan Undang-Undang ITE. Ya ini harus naiklah kemana? Ke Polrestabes Medan. Karena Polrestabes Medan sekarang sudah ada ini yang mengatur tentang Undang-Undang ITE, cyber misalkan. Nah, jadi kita harus pahami berdasarkan wilayahnya, wilayah di mana terjadinya suatu peristiwa pidana, kira-kira begitu. Oh jadi Pak, kadang nih anak-anak sering nih ikut-ikutan nih, katanya aku cuma ikut-ikutan gitu Pak. Itu boleh nggak Pak dipidana? Padahal dia karena ikut-ikutan ke temannya gitu Pak. Tapi sebenarnya dia nggak ada melakukan pelanggaran gitu Pak. Cuman karena ikut-ikutan, cuman jadi terbawa gitu ke dalam kasusnya itu bagaimana ya Pak? Maksud ikut-ikutannya ini apa ini? Ikut-ikutan melakukan tindak pidana begitu maksudnya? Boleh nggak itu dipidana yang dia ngasih alasan, aku cuma ikut-ikutan gitu Pak? Oke. Nah, tapi kalau yang namanya ikut-ikutan itu harus kita lihat juga apakah kita turut serta, apakah dia turut serta, ikut-ikutannya bagaimana. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan geng-geng motor aja tapi tidak melakukan tindak pidana ya tidak bisa. Harus dilihat dulu dari segi kasusnya ya Pak ya. Betul. Dia ada namanya turut serta dalam tindak pidana. Kalau contoh kasusnya itu misalkan pencuri lah misalkan. Dia pencuri. Kemudian dia mau mencuri rumah. Datang temannya bilang gini, "Yaudah yuk aku bantu kau, yuk aku kawani kau." Dia yang bawa sepeda motor, dia bawa ke tempat yang mau akan dicuri, dia nunggu di sepeda motor, yang mencuri itu kawannya. Dia turut serta namanya begitu. Kena juga. Iya. Walaupun dia tidak langsung membobol daripada rumahnya tadi, tapi dia turut serta mendukung tindak pidana tadi. Kira-kira gitu. Oh iya Pak. Terus nih Pak, aku mau nanya nih Pak, apa saja hak dan kewajiban bagi anak-anak muda ya Pak dalam hukum itu Pak? Apa aja hak dan kewajibannya gitu Pak? Kewajibannya ya wajib, bukan hanya anak muda, seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia, seluruh penduduk yang ada tinggal di Indonesia, wajib yang namanya mentaati hukum. Ya, terutama kita bicara tentang hukum pidana, maka wajiblah mentaati dan jangan melanggar ketentuan hukum pidana, baik itu pidana umum maupun pidana khusus seperti narkotika gitu ya, dan juga korupsi. Jadi itu kewajiban daripada kita sebagai masyarakat gitu kan. Kalau misalkan hak, kita bicara hak. Hak kita di sini ya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Tapi kalau bicara konteks tentang kewajiban, bagaimanapun juga kita masyarakat wajib mentaati yang namanya aturan hukum. Kalau tidak sesuai kita anggap nggak jelas ini aturan hukumnya ya, jangan tinggal di Indonesia, kira-kira begitu. Iya Pak. Nah terus nih Pak, di dunia media sosial ya Pak, seringkali terjadi putus cinta ya namanya, sering itu putus cinta. Terus si cewek atau si cowok ini nih minta barangnya biar dibalikin, kan kadang sering terjadi gitu ya Pak ya, aku mau minta baliklah barangku gitu Pak. Mereka beradu cekcok gitu. Ada nggak Pak, boleh nggak dia Pak mau minta barangnya itu secara hukum ya Pak? Itu ada nggak undang-undang yang mengatur gitu? Sepanjang pemberian tersebut dapat dibuktikan ya bahwasanya itu adalah pemberian. Iya Pak. Gitu ya. Dan kemudian ternyata ada komitmen mereka di antara hubungan tersebut. Kalau misalkan kita putus, ini bukan lagi milikmu, ini punyaku. Iya. Itu boleh diambil. Andai kata misalkan mobil yang dia serahkan, kemudian ketika terjadi keributan di antara pasangan pacaran lah misalkan. Iya. Ya, sepanjang mobil itu belum dibalik namakan, sederhananya gini lah. Dia pacaran. Dia kasih mobil nih kepada pacarnya yang perempuan ya kan, kasihnya. Nah, ini mobil samamu. Tiba-tiba ribut. Itu kan mobil yang dia berikan kepada si perempuan itu kan memang masih atas nama diri dia gitu. Iya. Jadi masih punya hak untuk mengambil itu, kecuali kuhibahkan samamu, kita ke notaris atau kubuatkan jual beli bahwasanya ini sudah kuambil. Itu tidak bisa lagi dia ambil lagi gitu. Karena udah ada ketentuan yang mengikat bahwasanya pemberian itu sah secara ketentuan hukum karena dia saksikan oleh notaris misalkan, atau dibuatkan akta jual beli lah ataupun apalah ya, bonfaktur. Iya. Ini karena aku sayang kali sama kau, ku kasihlah ini mobil samamu. Kubuatkan seolah-olah aku ini menjual mobil ini samamu. Nah, itu tidak bisa lagi diambilnya. Oh iya. Tapi kalau hanya sekedar lisan, ini pakai dulu mobil, silahkan.
Nanti kira-kira dia mau minta balik, ya diambil lagi gitu. Pak, makasih nih buat ilmunya dan pengetahuan yang bertambah bagi saya sendiri dan juga buat teman-teman sekalian. Lain kali waktunya boleh ini ya Pak, kerjasama atau diskusi lagi tuh ya Baik, Pak. dengan senang hati karena kita fungsinya untuk mencerdaskan masyarakat. Salam penegakan hukum, salam masyarakat cerdas hukum. Bye-bye.